Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hafidz Vlog Blitar. Alhamdulillah pagi ini menyapa teman-teman kembali. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dimanapun para lover berada, mudah-mudahan yang lagi sakit diberi kesembuhan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini ternyata apa yang diucapkan oleh si cungkring ternyata diwujudkan juga. Apa yang disampaikan si Opa sama si Fikri untuk tetap membuat kegaduhan. Jadi kalau menurut saya sebenarnya mau berapapun orang yang bersekongkol untuk menghancurkan batin itu saya yakin tidak mungkin. Karena apa? Tidak mungkin akan hancur maksud saya. Karena kejahatan sebesar apapun tidak akan menang melawan kebenaran. Itu menurut pandangan saya ya. Karena alasan si cungkring dan Fikri untuk menghancurkan Gus Syamsuddin itu tidak jelas, tidak pada porsinya. Jadi alasannya untuk menghancurkan kan itu tadi malam kan akhirnya kan di video itu kan ada kan sampai ribut menyerang kayak gitu kan. Nah itu sebenarnya kan kayak gini ya kan, alasan si siapa namanya si Opa cungkring itu kan alasannya menghancurkan Gus Syamsuddin itu kan karena kesombongannya. Itu yang pertama yang tidak jelas kesombongannya apa ya kan. Pada live di TikTok sudah dijawab sama Batin. Sombong saya di mana juga tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Maksud saya kalau seandainya kata memang Batin itu sombong, Opa Fian bisa menjawab sombongnya 1, 2, 3, 4. Nah kayak gitu kan, itu baru benar. Itu ternyata kemarin juga tidak bisa membuktikan apa yang dikatakan Opa Fian sendiri dengan kesombongan. Dia cuma mentang-mentang ingin menghancurkan, ingin memporak-porandakan gitu aja. Nah terus yang kedua sama si Fikri itu membongkar tentang penarikan benda pusaka. Nah itu repot juga. Katanya pengambilan keris sebelumnya keris ditaruh di situ. Nah itu kan membongkar gitu kan, itu fitnah apa enggak, kita kan harus selidiki. Karena apa saya ngomong seperti ini ya kan? Karena saya juga pernah mengikuti beliau dan saya disuruh ngambil sendiri dan saya tahu itu nyata, itu real gitu loh. Nah, makanya saya kaget dan heran juga dengar Fikri bilang seperti itu gitu loh. Dia mau bilang seperti itu karena disogok sama si Opa atau digendam sama si Opa suruh bilang seperti itu gitu loh. Jadi saya itu sudah beberapa kali loh, saya sama Pak Tik itu ikut penarikan sama beliau. Pada saat itu yang pertama saya ikut di mana itu, di makam gantung ya. Ingat pada saat itu saya datang jam 10 pagi, ternyata beliau dan rombongan datangnya itu sudah jam 12 malam, jam 11 atau jam 12 malam itu ya datangnya. Jadi beserta rombongan datang malam, terus kita beliau izin ke juru kunci, habis itu mengadakan proses penarikan. Itu yang dapat keris kecil, keris besar itu di makam gantung sana ya. Itu yang dilakukan oleh beliau. Kebetulan di situ yang ada itu hari pertama saya mengikuti penarikan pada beliau, penarikan benda pusaka ya kan. Nah, dan orang luar itu yang ada pada saat itu saya dan Pak Tik ya kan?
Terus habis itu yang kedua saya juga ikut pernah penarikan di mana itu ya, kalau tidak salah itu di apa namanya, di makam Kuan In gitu ya, daerah Ngunut Tulungagung ya gitu kan. Di sana itu saya justru itu di videonya bisa dibuka, video-video saya yang dulu itu ada pada saat tempatnya di bawah pohon apa namanya, pohon bambu di tempat yang rungkut di belakang makam kayak gitu kan. Nah itu justru saya yang suruh ngambil bendanya. Itu saya sempat takut-takut juga karena pada saat itu yang nampak adalah bukan keris, tapi yang nampak pada saat itu ular gitu loh. Karena saya memang selama ini juga belum pernah melakukan penarikan seperti itu, baru bersama Mbah Din ini saya mengadakan penarikan seperti itu, dan saya ikut dan saya menyaksikan sendiri dari kamera saya yang megang Pak Tek kalau tidak salah yang megang kamera saya, lalu tangan saya ini disuruh sama beliau untuk mengambil barang itu. Itulah. Itu pernah, jadi saya juga menyaksikan prosesnya. Nah yang ketiga, pernah lagi saya pada saat itu penarikan di apa namanya, di kolam apa itu namanya, di daerah sini Kademangan, bukan Kademangan ya, Blitar Kota sini ya. Pada saat itu ada apa namanya, kayak besi, ada keris kecil kayak gitu, itu pernah saya menarik gitu. Jadi kalau menurut saya yang ikut pernah mengikuti, nah itu memang bener real gitu loh, penarikan, atau kalau beliau mengatakan mendohirkan senjata pusaka, mendohirkan ya, itu penarikan benda-benda pusaka, itu pernah seperti itu. Jadi saya mengikuti sudah beberapa kali, dan Pak Tek pun pada saat itu juga pernah mengikuti waktu saya tidak ikut juga. Jadi di depannya beliau itu ada gudang, dan di situ tempatnya juga angker ya kan, karena gudang sudah tidak ditempati oleh orang ya, gudang buat apa namanya, rosok-rosoknya beliau lah, gudang untuk truk-truknya banyak kan di gudang situ, itu ada tempatnya untuk tempatnya yang tempat ringkit lah istilahnya seperti itu, juga pernah mengadakan penarikan seperti itu. Nah itu sekilas apa yang disampaikan oleh Fikri. Dan itu akhirnya terbukti gini ya teman-teman, akhirnya semuanya bersatu ya kan, si Fikri, si Joko Arek kan bener apa yang saya sampaikan di video sebelumnya. Saya jadi ancaman dari siapa namanya, Joko Arek, bahwa Joko Arek akan melawan Mbah Din, itu kan nantang-nantang di video-video sebelumnya. Nah itu sempat saya upload di video saya kan. Nah itu kan Joko Arek mau ke sana. Nah itu ternyata kan perkiraan saya memang itu, saya kemarin tidak tahu bener apa bener mau datang apa enggak, kapan harinya kita kan juga belum tahu, namanya itu rencana-rencana busuk ya kan, rencana-rencana busuk. Nah akhirnya justru benar-benar terwujud, dan akhirnya bisa datang juga, mereka bersatu. Jadi Joko Arek sama si Congkring Opa sama si Fikri, alumni santri Mbah Din sendiri ya kan. Akhirnya terjadilah keributan dan kegaduhan yang dibikin oleh ulah mereka. Jadi sampai saat ini maksudnya, tujuannya dari kelompok itu sih menurut saya itu belum jelas maksudnya itu apa. Kalau memang maksudnya ada dendam, kalau si Joko Arek itu memang orangnya ya seperti itu kalau saya amati ya kan, dulu baik, akhirnya permusuhan. Padahal Opa juga dulu itu pernah pada saat beliau waktu pertama di demo yang terakhir itu, pada saat ada siapa itu si pesulap merah itu, habis itu Joko Arek juga datang loh, itu juga datang memberi support kayak gini kan, kayak gitu. Dulu musuh terus baik, habis itu sekarang musuhan lagi, kayak bunglon Joko Arek itu kalau gitu. Jadi yang dimaksudkan Joko Arek itu apa, saya juga belum paham secara detail. Jadi saya amati, saya lihat, tak lihat dari videonya, itu belum jelas maksudnya itu apa. Itu sampai saat ini juga belum jelas, terus terang saja saya itu belum jelas. Dan beliau yang dilakukan Mbah Din ya tetap
melakukan aktivitas seperti biasa, meskipun dihantam kanan kiri, dihujat kanan kiri, tetap aja melakukan aktivitas seperti biasa. Jadi pengobatan juga berjalan, kegiatan para santri juga tetap harus berjalan normal sesuai kebiasaannya, nggak ada yang terganggu. Mungkin kalau pas lagi beliau terluka habis dihantemin sama orang-orang itu ya paling istirahat 1 hari, paling seperti itu aja. Habis itu ya sudah tetap melakukan aktivitas kegiatan seperti biasanya. Itu yang dilakukan oleh batin itu seperti itu. Jadi batin itu sudah biasa menghadapi guncangan-guncangan. Jadi kalau saya kemarin Kang Pandawa datang ke sini sama Kang Badar datang ke sini itu ya memang beliau ingin membantu batin, ingin membantu kan. Gus Samsudin itu adalah gurunya juga, dan 2 orang ini juga sudah punya padepokan masing-masing. Kang Badar juga punya sendiri, Kang Pandawa juga punya sendiri di daerah Jawa Barat sana. Jadi mereka itu sudah memang benar-benar sudah punya ilmu sendiri, jadi sudah mendirikan padepokan sendiri, otomatis mereka tahu ya kan, tahu ilmu-ilmu hikmahnya semuanya sudah tahu karena mereka sudah menimba ilmu di Gus Samsudin. Intinya seperti itu. Sebenarnya yang ingin turun ke sini ingin membantu beliau itu banyak banget, tapi beliau itu tidak mau melibatkan orang banyak. Karena apa? Karena memang ini masalah yang dihadapi oleh beliau sendiri, dan beliau insya Allah mampu untuk menyelesaikan. Bukannya saya mendahului Gus Samsudin itu pasti bisa gini, enggak, tapi beliau itu orangnya seperti itu gitu loh. Banyak banget yang ingin membantu sebenarnya, kayak Mbak Klunung sini banyak banget ingin membantu, dari mana-mana ingin membantu, tapi apakah beliau langsung mengiyakan? Enggak. Jadi beliau itu memang hanya ingin tidak mau melibatkan orang lain. Jadi ini masalah yang dihadapi beliau, pesantren-pesantren beliau akan tetap hadapi dengan siap, dengan sikap itulah. Dan beliau insya Allah menghadapi dengan kerendahan hati. Beliau akan tetap mengajarkan kita tetap sabar, rendah hati, tidak sombong. Kekerasan jangan dibalas dengan kekerasan, kekerasan dibalas dengan kelembutan, dan dibalas dengan kesabaran. Itu tetap yang dilakukan oleh beliau sampai saat ini ya. Sebenarnya kemarin Kang Pandawa sama Kang Badar itu pun sebenarnya juga dilarang untuk datang ke sini, tapi ya mau gimana lagi, namanya juga murid ya kan, akhirnya datang juga ke sini karena memang gregetan juga lihat, apalagi si Fikri itu jadi ibarat kata memang dia itu sudah sekelas sama kayak Pandawa, kayak Kang Badar itu sekelas ya, sama Kang Pandawa itu sekelas ilmunya maksudnya ya. Jadi ilmu yang didapat itu dari beliau, dari batin itu sebenarnya sama seperti ilmu yang didapat oleh Kang Pandawa dan Kang Badar. Cuma mereka Kang Badar dan Kang Pandawa sudah bisa mendirikan padepokan, Kang Fikrinya masih bersama beliau intinya. Tapi ternyata di akhir kata saat ini Fikrinya justru berkomplot dengan orang-orang yang gak bertanggung jawab ya kan, berkomplot dengan Joko Arek dan Om Pavian. Nah ini tidak tahu penyebabnya apa, banyak faktor juga, atau saking pintarnya Om Pavian ini untuk mengobrak-abrik pondok pesantren. Nah itu saya miris juga, sudah jadi pesantren tapi malah diobok-obok oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah intinya seperti itu. Tapi saya harap mudah-mudahan semuanya si Fikri sama si Opa Jokare cepat sadar, cepat bisa kembali lagi ke jalan yang benar, ke jalan tuntunan Allah, mendapatkan ridho petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini doa saya buat mereka. Karena kita sesama muslim, kita tetap harus mendoakan. Sejahat apapun, sejelek apapun kita tidak tahu, karena yang sekarang terlihat jelek suatu saat akan terlihat baik. Yang sekarang terlihat baik belum tentu nanti akan menjadi baik, bisa juga nanti akan terlihat jelek. Jadi kita semua harus kita mendoakan, mudah-mudahan semuanya tetap dalam lindungan Allah, karena semua yang menggerakkan, yang menjalankan ini semua adalah Allah. Ini sudah kehendak Allah, takdir Allah. Kalau sudah takdir Allah, sudah dikehendaki, siapapun tidak akan bisa melawannya ya, iya kan, betul kan? Kalau Allah sudah berkehendak, manusia tidak akan mampu untuk melawannya. Semuanya adalah takdir Allah.
Oke teman-teman semuanya, saya kira cukup sampai di sini. Video kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menghibur, menjadi tontonan, dan mudah-mudahan bisa menjadi tuntunan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, ada kekurangan. Mudah-mudahan video saya bisa membantu menjelaskan sedikit permasalahan, menjelaskan kepada para lover yang selalu ingin tahu dan selalu mengharap penjelasan, menunggu-nunggu penjelasan tentang beliau batin. Dan terima kasih, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe channel Afid Talk Blitar, dan jangan lupa mampir di channel Afid Family ya, karena subscribe-nya mudah-mudahan minggu ini bisa mencapai 1000 subscriber. Ini tadi sudah 700 subscriber, kurang 300. Mudah-mudahan dengan dukungan dari para lover semuanya, mudah-mudahan bisa mencapai 1000 subscriber dalam beberapa hari ini, dan tolong dibantu doa dan supportnya ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.